Politisi Ruhut Sitompul dikenal langganan dalam menuai kontroversi. Mari kita simak profil lengkapnya berikut ini. Pemilik nama lengkap Ruhut Poltakhot Parulian Sitompul ini merupakan anak kedua dari 4 bersaudara pasangan Humala Sitompul dan Surtani Panggabean. Ia lahir pada 24 Maret 1954 di Medan, Sumatera Utara. Ruhut Sitompul sempat menuntut ilmu di SMP Immanuel dan SMA Wu Yosua bersubsidi. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung dan lulus pada tahun 1979. Meski namanya mulai dikenal publik setelah memerankan tokoh Poltak si Raja Minyak, sebenarnya Ruhut terlebih dahulu memulai karir sebagai seorang pengacara. Nah, saat menjadi kuasa hukum rumah produksi Star Vision, ia ditawari untuk bermain sebagai pemeran pembantu di sinetron yang berjudul Gerhana. Peran ikonik Poltak si Raja Minyak itu rupanya berhasil menarik perhatian publik. Antusias penonton membuat Ruhut hadir sampai berpuluh-puluh episode. Padahal awalnya ia hanya bermain hingga episode ke-13 saja. Setelahnya, ia semakin sering muncul di layar kaca dan tercatat pernah membintangi sejumlah sinetron dan beberapa acara televisi. Mulai dari Ngelaba, Ketoprak Humor, hingga James Bono. Ruhut bahkan sempat tampil di film layar lebar seperti Get Married 2 dan Sajadah Kabang. Ruhut Sitompul mengawali karirnya dengan bergabung di Partai Golkar, kemudian Partai Demokrat, dan kini Partai PDIP. Rekam jejaknya sebagai politikus kerap dikenal menuai kontroversi. Meski begitu, ia justru tetap eksis. Adapun julukan kutu loncat dan penjilat pun tidak lepas dari Ruhut dalam karirnya sebagai politikus. Sebutan yang pertama diperolehnya karena ia sudah berpindah-pindah partai sampai 3 kali. Sementara untuk julukan penjilat karena ia dikenal sangat setia bahkan berlebihan dalam mendukung sosok yang menjadi pemimpinnya. Namun keberuntungan nampaknya kerap mengiringi karir politik Ruhut, sebab partai yang ia masuki kerap kali memenangkan pemilu. Di antaranya saat Ruhut bergabung dalam Partai Demokrat, ia dipilih menjadi koordinator tim sukses Susilo Bambang Yudhoyono yang mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilu Capres 2009. SBY pun berhasil terpilih sebagai presiden pada periode keduanya, yakni 2009 hingga 2014. Sebagai imbalan, Ruhut menduduki jabatan koordinator Polhukam dan koordinator juru bicara Partai Demokrat. Ruhut bahkan hendak dicalonkan menjadi ketua Komisi 3 DPR oleh Partai Demokrat. Namun, hal tersebut batal dilakukan lantaran ada perdebatan dari berbagai pihak internal maupun eksternal. Lalu pada tahun 2016, Ruhut pindah ke PDIP, meski mungkin awalnya masuk secara diam-diam karena saat itu ia belum resmi keluar dari Partai Demokrat. Ia pun turut serta menjadi tim ses Jokowi dalam pemilu Capres 2019 untuk 2 periode. Sebelumnya dalam pemilu 2014, Ruhut diketahui memang sudah mendukung Jokowi untuk menjadi presiden bahkan gubernur DKI Jakarta di tahun 2012. Nah, keberuntungan terus datang usai Jokowi memenangkan semuanya. Politisi PDIP Ruhut Sitompul tak henti-hentinya mengingatkan bakal capres Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Kali ini ia mengingatkan Anies dan Nasdem soal etika berpolitik. Itu disampaikan Ruhut menyikapi reaksi Nasdem yang diingatkan Bawaslu soal adanya upaya mencuri start kampanye di balik safari politik Anies ke sejumlah daerah. Ruhut juga menertawakan atas sikap Nasdem yang malah menyerang balik Bawaslu. Ia mengingatkan kepada partai yang dipimpin Surya Paloh itu untuk sadar diri kalau mereka belum memenuhi syarat presidensial threshold sebesar 20%. Sebelumnya, Komisioner Bawaslu RI Puwadi secara tegas meminta semua bakal calon presiden maupun partai politik tidak melakukan kampanye terselubung maupun berkampanye di rumah ibadah. Imbauan dari Bawaslu ini memiliki tujuan guna bisa memastikan jika semua para kontestan diperlakukan adil dan setara.
Kemudian juga demi menjaga suasana pelaksanaan pemilu 2022 agar kondusif. Lebih lanjut, Puadi turut memberi himbauan kepada para pejabat negara yang masih aktif agar tidak menyalahgunakan wewenang dan fasilitas jabatannya untuk kepentingan partai politik maupun calon yang diusung. Puadi menilai safari politik yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta ini kurang etis sebab dinilai mencuri start kampanye Capres. Kali ini, Ruhut mengunggah meme gambar Anies Baswedan dengan cuitannya yang membuat netizen berkomentar pedas. Dipantau Jumat 16 Desember, dalam meme yang diunggah Ruhut, Anies tampak mengenakan seragam dinas saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI. Yang menonjol dari meme Anies tertulis narasi, Indonesia hancur bila dipimpin Anies, gerakan radikal akan tumbuh subur memecahkan NKRI. Ruhut juga menuliskan cuitan dalam meme Anies yang diunggahnya. Lewat cuitannya, Ruhut mengaku sepakat atas tulisan ramalan dalam meme Anies itu. Meme Anies yang diunggah Ruhut turut menjadi sorotan netizen. Menanggapi unggahan meme itu, Ruhut justru menjadi bulan-bulanan netizen lewat komentar-komentar sarkastis. Tak hanya dibanjiri komentar pedas, sejumlah netizen juga membuka rekam jejak politik Ruhut dengan mengunggah hasil tangkapan layar sejumlah artikel berita. Salah satunya datang dari Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya. Willy menyebut bahwa pernyataan Ruhut hanyalah isu yang tidak lagi relevan. Menurut Willy, sentilan Ruhut hanyalah prejudice tak berdasar yang dipicu oleh semangat kebencian. Lebih jauh dinilai olehnya, Ruhut hanya sedang mempraktikkan kampanye yang sudah tidak sehat dan tidak akan dipedulikan orang. Khusus untuk narasi radikalisme yang digaungkan Ruhut malah dinilai tidak teruji kebenarannya. Sebab selama Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta maupun setelahnya, Anies tidak memicu tumbuhnya radikalisme. Justru Willy menyoroti Anies yang baru-baru ini datang dalam peringatan Natal di Papua. Apa yang dilakukan Anies ini diharapkan bisa mementahkan narasi Ruhut, sementara sentilan Ruhut justru bisa memicu perpecahan. Willy mengingatkan bahwa Anies memiliki hak yang sama seperti tokoh potensial lainnya. Sementara untuk wacana pencalonannya di pemilihan presiden 2024, juga sudah memenuhi segala prosedur konstitusional serta persyaratannya. Karena itulah Willy mendorong Ruhut untuk berhenti menggaungkan tuduhan tak berdasar, apalagi menggunakan bahasa-bahasa yang menghidupkan delusi. Itulah rangkuman berita Ruhut Sitompul yang dikenal kerap menuai kontroversi. Saksikan rangkuman berita lainnya di newsontrendingsuara.com.